Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya dari Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 290207006. Hari ini saya akan mempresentasikan kebijakan moneter guna untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengelola persediaan uang suatu negara demi mencapai tujuan tertentu. Misalnya menjaga stabilitas nilai mata uang dan meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu untuk diberlakukan secara terus-menerus dan tidak mengalami perubahan atau disebut dengan rule policy. Dan yang kedua, kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu atau kebijakan yang senantiasa berubah tiap periodenya dan disebut sebagai direction policy. Kebijakan moneter yang diambil pemerintah dapat bersifat rule atau discretion. Sampai saat ini masih terdapat isu perbedaan pendapat mengenai efektivitas penerapan kebijakan rule atau discretion. Kebijakan rule merupakan kebijakan yang akan menjamin stabilitas pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan JOB yang konstan. Sedangkan ada pendapat bahwa kebijakan rule tidak dapat menjangkau seluruh permasalahan yang ada. Maka kebijakan direction lah yang alternatifnya. Discretion ini menganut perubahan JOB yang sesuai dengan kebutuhan, karena JOB tergantung pada nilai variabel ekonomi yang lalu dan yang akan datang. Alasan fundamental dari discretion adalah gangguan perekonomian atau GNP yang utama dan berasal dari sektor real. Hal ini mendasari discretion adalah kondisi sistem ekonomi yang sangat kompleks, sedangkan pengetahuannya terbatas, sehingga terdapat konsekuensi terjadinya malfungsi dari kebijakan rule. Perbedaan kebijakan ini tentu saja akan menghasilkan efektivitas dan dampak yang berbeda. Dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, volume 9 tahun 1994, data yang digunakan adalah data jumlah uang beredar dan GDP menurut harga yang berlaku. Dari data tersebut dapat dilihat pertumbuhan JOB dan velositas peredaran uang. Isu mengenai velositas peredaran uang bersifat stabil atau tidak, berkaitan dengan kebijakan pertumbuhan jumlah uang beredar yang konstan atau tidak. Velositas peredaran uang merupakan rasio antara GDP dengan jumlah uang beredar. Rumusan masalah. 1. Apa dampak masalah dari pengangguran inflasi pada kebijakan moneter? Yang kedua, apa yang menimbulkan inflasi pada perekonomian? Tujuan penelitiannya 1. Untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah melalui kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. A. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. B. Menghindari masalah kejahatan. 2. Meningkatkan biaya produksi dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Yang kedua, landasan teori. 1. Pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencapai pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan penganggur. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. A. Pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. B. Pengangguran tersembunyi, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. C. Pengangguran bermusim, yaitu pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. D. Setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya, tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya.
A. Pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja. B. Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. C. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Dan D. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 hal pertimbangan utama, yaitu 1. Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, 2. Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan ketiga, memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. 2. Inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus selama satu periode tertentu. Namun, jika kenaikan terjadi sekali saja meskipun dalam presentasi yang besar, belum tentu dapat dikatakan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi yang tinggi tingkatannya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya dengan tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun, sehingga akibatnya lebih banyak pengangguran yang akan terwujud. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. 1. Inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi pada perekonomian. Yang kedua, inflasi desakan biaya, yaitu inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang. Yang ketiga, inflasi diimpor, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. 1. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya, yang digolongkan kepada kenaikan harga-harga yang tingkatannya tidak melebihi 2 atau 3% per tahun. Yang kedua, inflasi sederhana adalah inflasi yang secara rata-rata di sebagian negara tingkat inflasi mencapai antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Yang ketiga, hiperinflasi adalah suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatannya sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan sering kali melebihi 100%. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk pada kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek kepada individu dan masyarakat. 1. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapat tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagai kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan sebuah simpanan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta
peserta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut ini. 1. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut dapat menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai berikut: kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu juga untuk mengurangi dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. 3. Kritisi. 1. Kasus jumlah pengangguran di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan, dampak pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu telah memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tentu memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Pada periode Agustus 2020 terdapat sekurang-kurangnya 29 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Ungkapnya dalam acara laporan Indonesian Occupational Employment Outlook 2020 dan Indonesian Occupational Tax and Skills 2020, Selasa tanggal 25 bulan 5 tahun 2020. Suharso mengungkapkan dengan 27 juta angkatan kerja yang terdampak pandemi COVID-19 turut menyumbang peningkatan angka pengangguran hingga mencapai 7,07% dari 138,22 juta angkatan kerja. Angka itu setara dengan 9,77 juta usia pekerja, artinya sebanyak 9,77 juta orang menganggur, terangnya. Yang kedua, pembahasan kasus. Pemerintah berkomitmen untuk menekankan pembangunan sumber daya manusia atau SDM dilakukan secara holistik dan terintegrasi, diantaranya melalui penyediaan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas. Karena sistem informasi pasar kerja adalah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Ini sebagai dari upaya reformasi pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, kritisi. Nomor 1. Subjeknya, pengangguran didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat ekonomi. Kritisinya, dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, jumlah pengangguran telah mencapai 9,77 juta orang pada Agustus tahun 2020. Sarannya, untuk menekankan pembangunan sumber daya manusia atau SDM, maka dilakukan dengan cara holistik dan terintegrasi, diantaranya melalui penyediaan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas. Berikut kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Kesimpulan kebijakan role dan discretion masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Penetapan kebijakan haruslah didasarkan pada fungsi reaksi masyarakat.
Hal ini dimasukkan agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal. Kebijakan rule memerlukan suatu desain yang tepat, karena kebijakan ini akan digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Hasil kebijakan ini memang tidak dapat optimal, karena hanya berdasarkan suatu kondisi atau periode tertentu saja, tetapi dapat menekankan tingkat inflasi. Demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia menggunakan kebijakan moneter yang bersifat diskresion. Dampak dari penerapan kebijakan tersebut berupa inflasi yang berfluktuasi, walaupun pada 5 tahun terakhir tampak lebih stabil. Yang kedua, saran. Pemerintah harus menstabilkan nilai tukar tersebut melalui intervensi dari bank sentral atau melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, seluruh unit ekonomi dalam suatu negara tertentu atau yang dihasilkan dari jumlah nilai barang dan jasa, pemerintah harus berkomitmen untuk menekankan SDM melalui penyediaan sistem informasi pasar kerja, karena sistem informasi pasar kerja adalah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.